Saya menggunakan kayu jati, selain kuat juga bagus karena finishing kayu ini. Ukur kayu 80 cm menjadi dua bagian. Kemudian ukur kayu dan gambar model yang kita inginkan, kayu yang berukuran 80 cm tadi. Nanti kita potong menjadi dua ya setelah kita gambar. Gambar menggunakan pulpen boleh, petelot juga boleh, terserah kalian. Kita gambar dulu biar jelas, pakai penggaris atau manual juga bisa. Di model lurus atau di model bengkong juga oke menurut selera kalian. Ini udah mau selesai nih, kita gambar dulu nih. Kini membuat celah pada kaki-kaki dengan ukuran lubang 2 cm dalam 2 cm. Saya menggunakan pahat secara manual, pelan-pelan. Soalnya ini sangat tajam ya, hati-hati. Fungsinya ini nanti untuk kayu penahan yang di tengah itu, buat lubang 2 cm dalam 2 cm. Udah mau jadi. Ini hasil pahatannya buat kayu penahan. Oke, setelah itu dipotong menggunakan mesin pemotong kayu. Jika tidak punya, bisa menggunakan gergaji, terserah kalian. Mau pakai gergaji juga oke, mesin pemotong juga oke. Kalau saya membuat di tukang kayu, jadi saya memakai mesin, pakai jasa tukang kayu. Tapi sebelum saya ke tukang kayu, saya sudah menunjukkan foto, gambar, ukuran yang saya inginkan, biar tidak salah paham. Lah ngene iki gajine iki senir nggo gajine ngene iki lho Mas biasane ngene iki lengkung ngono nganggo. Desaine motor cilik kena iki. Oh. Lengkung. Tong. Nah, setelah ini kita potong sekalian ya. 80 cm tadi kita potong menjadi 40 cm menjadi dua bagian. Nah, itu dia dipotong. Nanti fungsinya untuk satunya lagi. Kalian juga bisa memakai gergaji manual yang mungkin sama. Setelah itu bentuk menggunakan kapak sesuai gambar, ikutin alur pelan-pelan saja yang kita gambar tadi. Habis itu kita kapak ya, pakai manual, kapak manual.
Pakai gergaji juga bisa sebetulnya, tapi lebih bagus pakai kapak. Pelan-pelan saja biar hasilnya maksimal. Bentuknya lumayan bagus, tinggal rapikan saja. Ini kita menggunakan manual juga bisa, atau mesin amplas juga bisa terapi. Haluskan pelan-pelan. Jika sudah rapi, kita taruh bagian kayu satunya untuk dicetak agar lebih mempermudah pemotongannya. Setelah itu lubangi kayu dengan bor ya. Saya menggunakan skrup kupu-kupu sangat kuat. Setelah dua bagian halus, semua ini saya kasih motif dengan profil kayu. Bikin busur seperti ini menurut selera juga boleh untuk penahan. Buat trim untuk menahan kayu dengan panjang 2 cm. Buat celah sepanjang 3,2 cm atau 1,5 inci di salah satu ujung dari masing-masing kayu. Saya membelinya di S Hardware berukuran panjang 450 mm dengan harga 42.000. Ini kenapakan blade bow saw. Saya menggunakan tali prusik dari Eiger untuk mengunci gergaji dan kayu. Saya menggunakan skrup kupu-kupu untuk menahan gergaji. Kaitkan tali pada masing-masing kayu, lalu masukkan kayu busur dan kita putar sampai kencang. Fungsinya adalah untuk mengencangkan kayu penahan dan mata gergaji. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini kenampakannya, masih kurang kencang lagi, kita kencangkan terus sampai kencang. Gergaji bass scrap atau bakso seperti inilah tampilannya. Lumayan bagus. Nah, tali prusik yang kita gunakan tadi bisa untuk packing agar lebih rapi dan simple, bisa masuk tas. Banset yang saya keluarkan untuk membuat gergaji ini sekitar 156.